Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buruan Nyontek adalah tutorial pembelajaran coding, salah satunya dengan menggunakan PHP. Kali ini kita akan membahas data table. Sebenarnya sudah ada pada template SB1 atau SB2. Tapi bagaimana caranya jika kita tidak menggunakan template tersebut? Oke guys, jangan lupa subrek agar tidak ketinggalan video tutorial pembelajaran menarik lainnya. Cekidot. Buka browsernya, kemudian kita masukkan username dan passwordnya. Kemudian sign in. Kita masuk ke master, kemudian di sini lihat, di sini kita akan bikin transaksi penjualan, akan kita taruh di bawah transaksi pembelian. Oke, kita buka subline-nya. Kita masuk ke SB1, kemudian kita cari sidebar. Nah, sidebar kita akan taruh, kita copy aja dulu. Kita akan taruh penjualan di bawah pembelian. Kita simpan, kita coba refresh, buka browsernya dulu. Nah, kita sudah bikin di bawah pembelian transaksi penjualan. Nah, di sini belum ada filenya, kita akan bikin, balik lagi ke Sublime. Yang sidebar kita close aja, kemudian blank, klik kanan, kita bikin duplikat. Duplikat kita ganti dengan penjualan. Nah, di sini penjualan sudah kita bikin, kita simpan. Kemudian kita balik lagi ke browser, lihat hasilnya. Kita refresh. Oke, di sini kita sudah bikin blank. Kita akan rubah sesuai dengan menu daripada tabel penjualan. Kita lihat di PHP adminnya. Di sini kita lihat di tabel penjualan apa aja yang perlu kita tampilkan. Di sini nomor faktur, tanggal jual, total penjualan, kemudian ID customer. Kita akan copy dari pembelian. Nah, ini dari tabel responsif. Kemudian kita paste di penjualan. Nah, kita taruh di sini. Ini adalah masternya. Simpan. Nah, kemudian karena ini judulnya master. Kita simpan, kita coba refresh. Di sini tampilannya sudah ada, tapi ini merupakan tabel dari pembelian, dan di sini pun belum ada search ataupun di sini pagination. Kita copy script ini, kemudian kita pastekan di penjualan. Kemudian kita akan kasih judulnya di sini. Oke, kita balik lagi, kan kita refresh. Yuk, sudah terbentuk. Ini search, ini pagination, ini font awesome, ini kapitasi judulnya. Kita akan rubah sesuai dengan penjualan ya. Nah, ini kita sudah rubah di sini tanggal jual, faktur, total jual, customer, login. Nah, di sini pun sudah diganti asalnya tabel pembelian, kita jadikan tabel penjualan. Ini ID supplier menjadi ID customer. Oh, ini maaf, ini tanggal. Oke, simpan. Ini customer, user. Oke, sip. Kita akan coba. Simpan dulu. Ini setelah hasil dari refresh. Ini codingnya. Penjualan, tanggal penjualan. Ini sudah dideklarasikan si tabel si tanggalnya, sehingga dia formatnya Indonesia. Ini tabel masih menggunakan template SB1. Kita akan coba tanpa menggunakan template tersebut. Buka Windows Explorer, kemudian kita bikin data tables yang berada di dalam SAM htdocs. Untuk penamaan bebas, kita close saja. Kita bikin dua file, satu index.php. Yang kemudian function.
Oke, kita mulai. Untuk function kita akan copy dari file sebelumnya ya, yang pernah kita bikin. Function. Oke, sip. Nah, kita akan copy aja dan pastekan di function ini. Kita close yang ini. Kita save. Function ini tidak kita gunakan semua ya. Kita hapus saja yang tidak perlunya. Tampilkan. Oke. Oke, karena kita akan menampilkan tabel saja, jadi kita akan pilih yang hanya tabel. Kita ubah atau rombak sedikit tampilannya sebagai berikut. Jadi yang sebelumnya query, kita akan modifikasi dengan nama table, nama field, kemudian where. Di sini jika nama fieldnya diisi dengan kosong, maka dia akan menampilkan keseluruhan daripada nama table. Jika nama fieldnya ada, maka dia akan ditampilkan sesuai dengan kondisi, yaitu where. Oke, kita coba praktekkan. Kita akan bikin default template dari HTML. Nah, di sini kita kasih judul data table. Ini bebas ya penamaan judulnya. Kemudian di sini kita akan bikin tabelnya. Kita akan ngambil tabel barang. Kita kasih judul dulu. Sini kita bikin template tabel, kemudian kita kasih border 1 dan cell spacingnya 0. Ini head, ini tabel head, judul daripada ini sesuai dengan tabel barang ya, nama barang, harga barang, stok awal dan stok akhir. Kemudian di sini ini T-body. Jadi ini template dari tabel ya. Ini jangan sampai nggak ada. Ini boleh tidak ada kalau kita tidak menggunakan data table. Tetapi kalau kita menggunakan data table, ini wajib ada. Karena kalau tidak pakai ini, pasti hasilnya tidak maksimal. Oke, selanjutnya kita akan bikin CSS dan JS-nya. Untuk materi JS dan CSS itu sudah ada di link deskripsi. Jadi bisa di-download, kemudian kita ekstrak di data table. Nah, kita ekstrak di sini aja, ekstrak here. Nah, kita hapus foldernya, kita keluarkan. Nah, kita hapus. Oke, sip. Jadi di sini JS-nya ada 4 dan CSS-nya ada 2. Nah, sekarang kita aplikasikan di PHP-nya. Caranya kita akan bikin CSS dulu. Yang pertama 4 ini ya, Bootstrap versi 4, kita rename. Nah, kita copy. Kemudian kita pastekan di subline. Kita pastekan di antara kutip href ini. Kita paste. Nah, kemudian kita kasih titik CSS. Kemudian sama juga untuk yang berikutnya, karena CSS ada 2, balik lagi ke window explorer-nya. Sama yang ini kita klik kanan, kemudian rename, kita copy, Ctrl C, kita pastekan di subline. Kita paste. Titik CSS. Kita simpan, kita coba refresh. Nah, ini tulisannya sudah jelas berubah ya. Tinggal memang tabelnya belum kita bikin kelas. Kita akan coba. Di sini kita akan tambahkan tabel, kelas tabel dengan tabel border. Karena sudah diwakili dengan border ini, maka border yang sama dengan 1 kita hapus. Oke, simpan. Kemudian balik lagi, kita refresh browsernya. Oke, sip, sudah berubah. Nah, kita tinggal kasih supaya margin kiri dan kanan dia tidak berdempetan. Nah, di sini kita akan pakai perintahnya dari Bootstrap, container. Kemudian ini hanya sebatas fungsinya baris saja. Tadi luruskan supaya kelihatan rapi ya.
Nih, div ini tutupnya ini, div ini tutupnya ini. Kemudian kita kasih kelas juga di sini ya, kelas text center, supaya posisi ini ada di tengah. Kita simpan, kemudian kita refresh. Nah, ada di tengah. Nah, ini kita bisa turunkan supaya jangan terlalu mepet di atas, yaitu dengan perintah margin top. Kita kasih sini di row-nya margin top 3. Sini hanya batas maksimumnya sampai 5. Kita simpan, balik lagi ke browser. Baik, kita refresh. Sip, turun. Kalau jika dirasa kurang bawah, bisa dimaksimalkan dengan MT5. Oke, selanjutnya di sini hanya tampilan atas saja karena kita masih belum menggunakan JS-nya atau JavaScript-nya. Gimana caranya? Kita akan ke Sublime, kita praktekkan. Ini kodenya sebagai berikut. Script, source, ini nama-namanya, nama JS-nya. Ini kodenya sebagai berikut. Ini scriptnya sesuai dengan ini, ada 4. Kemudian ada penambahan lagi. Kalau tadi di SB1 itu sudah masuk ke demo. Kalau ini kita bikin secara terpisah. Ini $crash data table. Di sini yang perlu diperhatikan penambahan ID ini. Ini ID data table. Ini case sensitive. Jika ini tulisannya berbeda, maka di bawahnya pun tampilannya tidak akan sesuai. Oke, kita coba dulu ya. Kita refresh. Nah, sip. Ini sudah ada search dan ini ada previous dan next. Artinya template ini sudah benar. Tinggal kita akan menyisipkan data di antara ini. Kita ulas lagi, jika ininya salah atau kelebihan ataupun ini tulisannya dia begini, kita akan coba, kemudian di refresh. Sini jelas tidak akan ada. Kenapa? Karena ID ini dia can sensitive ya. Ini harus sama persis penulisannya, huruf besar kecilnya itu harus sama persis. Kita balikkan lagi. Nah, pun begitu. Jika ini tidak ada, nah ini tidak ada nih. Formatnya seperti ini. Seperti halnya tabel tidak menggunakan CSS atau tidak menggunakan data table, kita akan lihat hasilnya. Nih, akan tetap sama. Dia tidak ada search kemudian pagination-nya. Nah, kita kembalikan dengan tag head-nya. Kita simpan. Refresh. Nih, sip. Nah, kita akan coba masukkan script-nya dengan menggunakan function. Nah, ini perintahnya seperti berikut. Kita include-kan. Kita manggil function. Nih, function ini. Kemudian kita panggil nama functionnya tampil. Sebentar, ini nama functionnya apa? Di sini nama function sebentar. Nah, ini functionnya. Ini tampil TBL. Ini tampil TBL. Di sini nama fieldnya kosong, where-nya kosong. Jika nama fieldnya dia kosong, maka di sini menampilkan seluruh nama tabelnya. Biasanya kita menggunakan while, kita menggunakan for each. Nah, di sini data, dari data ini kemudian kita aliaskan sehingga di sini dirubah menjadi data. Kemudian terakhir di end for each. Kita akan coba. Di sini kita lupa menambahkan call ya setelah row kolom 100%. Jadi begitu kita lihat tampilannya, nah, jadi full. Kalau tadi karena kolomnya kita belum set, jadi dia hanya setengah. Kalau kita kolomnya bikin 12, dia akan full. Jadi berikut tampilannya secara full. Nah, ini bootstrap. Nah, ini tadi kurang nambahkan di ini ya. Tadi hanya row, kemudian kita kasih kolom. Nah, tadi white-nya kita hapus karena sudah diwakili sama ini. Bagaimana?
Mudah bukan? Oh ya, terima kasih kepada kalian yang telah subrek dan menonton hingga beres di channel Buruan Nyontek. Jika ada yang perlu disampaikan, silakan tulis di kolom pesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.